Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang audit piutang usaha dan piutang lainnya. Kelompok 3 terdiri dari saya, Novi Dwi Haryati, ada Rama Ika Agustina, Hanifah Nur Fadilah, dan Alfi Lailatul Qosifa. Untuk subbab materinya, kami akan membahas mengenai sifat dan contoh piutang, terus tujuan pemeriksaan piutang, dan yang terakhir ada prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh piutang. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Untuk pengertian piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Untuk piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang yaitu antara lain piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan audit objektif piutang. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas sudah dicatat secara akurat, tidak fiktif, dan benar terjadi, dan dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, untuk memeriksa validity atau keabsahan dan autentik daripada piutang. Yang keempat, untuk memeriksa kemungkinan tertagih piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisian piutang tak tertagih. Yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul akibat pendiskontoan wesel tagih. Yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Penjualan yang terjadi dalam falas halus dicatat menggunakan kurs yang terjadi pada tanggal transaksi saldo piutang per tanggal neraca yang tercantum dalam mata uang asing dan harus dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian piutang dilaporkan pada posisi keuangan neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau sesuai standar SAK ETAP. Menurut standar akuntansi keuangan itu ada 5. Yang pertama, piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain harus disajikan terpisah dengan identifikasi yang jelas. Yang kedua, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor, tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Yang ketiga, saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Yang keempat, jumlah piutang yang dijaminkan harus diungkap dalam catatan laporan keuangan. Dan yang kelima adalah kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang, disertai perjanjian untuk membeli kembali kepada suatu lembaga keuangan yang harus dijelaskan secukupnya. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan atau audit prosedures piutang usaha yang disarankan.
Yang pertama ada pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Bagian ini sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan, karena hasil dari evaluasi internal kontrol atas piutang berupa kesimpulan apakah internal kontrol atas piutang dan transaksi penjual, piutang, dan penerimaan kas berjalan efektif atau tidak. Yang kedua ada buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga ada minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Yang keempat ada periksa matematikal akurasinya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima ada tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam ada kirimkan konfirmasi piutang. Yang ketujuh ada periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Yang kedelapan, periksa apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingen liability. Yang kesembilan, periksa dasar penentuan allowance for bad debt dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 10. Tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain. Lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 11. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. 12. Lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. 13. Periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan atau neraca dilakukan sesuai dengan standar keuangan di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. 14. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Selanjutnya, catatan untuk diskusi. Beberapa contoh dari kecurangan dan kesalahan yang sering terjadi dalam mengaudit piutang dan penerimaan kas. 1. Lapping. Lapping yaitu menunda pencatatan penerimaan kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjam bahkan diambil. 2. Piutang fiktif. Dibuat untuk memberikan kesan dalam laporan keuangan bahwa perusahaan sukses dalam penjualan. 3. Overstatement dari saldo piutang. Karena penyisian piutang understate atau piutang yang pasti tidak tertagih, tidak dihapus, akibatnya laba overstate dan current ratio terlihat lebih baik. Berikut contoh internal control questionnaire atau ICQ. Penjualan piutang pada PT Reniq. Untuk pengertian dari internal control questionnaire adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk mengevaluasi dan memahami pengendalian intern suatu perusahaan yang sedang diperiksa. Cara ini dianggap sederhana dan praktis. Klien hanya diminta untuk menjawab ya, tidak relevan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh kantor akuntan publik atau KAP. Berikut contoh flowchart prosedur penjualan dan piutang usaha PT Reniq. Dimulai dari langganan, lakukan order penjualan ke manajer keuangan. Manajer keuangan menerima order penjualan dan melakukan sales kontrak dengan pelanggan. Sales kontrak langganan yang sudah disetujui dikirim ke administrasi penjualan. Dan administrasi penjualan membuat surat instruksi pengiriman
dan dikirimkan ke kepala gudang, manajer akuntansi, dan manajer keuangan. Ketika melakukan pengiriman barang, langganan membuat surat jalan dan dikirimkan kepada manajer keuangan, manajer akuntansi. Manajer akuntansi memberi bukti berupa kartu penjualan, kartu persediaan, dan kartu piutang. Dan surat jalan juga dikirimkan kepada kepala gudang. Dan kepala gudang memberi bukti berupa kartu gudang. Selanjutnya ada contoh tes transaksi. Berikut list faktur-faktur dari perusahaan untuk transaksi penjualan dan pencatatan piutang. Selanjutnya adalah contoh top schedule piutang usaha. Top schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung rekening-rekening yang dibutuhkan. Selanjutnya ada contoh ikhtisar hasil konfirmasi piutang usaha. Selanjutnya ada contoh konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang ini adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh auditor eksternal ketika mengaudit piutang suatu perusahaan dan menanyakan apakah pelanggan tersebut memiliki utang sebesar nominal tertentu pada perusahaan. Contoh tabel selanjutnya ada contoh supporting schedule piutang direksi. Isi dari piutang direksi ini merupakan uang muka tahun 2015 yang akan dilunasi pada saat pembagian bonus di akhir Maret 2016. Untuk piutang direksi ini tidak dikenakan bunga. Contoh tabel terakhir yaitu contoh kertas kerja count of sales. Tujuannya untuk memverifikasi apakah transaksi dari periode terakhir akuntansi dicatat dalam periode yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.